Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Alia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Manajemen Perubahan dengan studi kasus perusahaan PT Paragon Technology and Innovation. Paragon adalah perusahaan besar yang menaungi berbagai merek kosmetik terkenal seperti Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan strategi perubahan yang dilakukan Paragon, kesiapan organisasinya, serta hasil dari proses perubahan tersebut. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu profil perusahaan. PT Paragon Technology and Innovation atau PTI didirikan oleh Ibu Nurhayati Subakat pada tahun 1985 di Jakarta. Paragon dikenal sebagai perusahaan kosmetik halal terbesar di Indonesia dengan jumlah karyawan lebih dari 12.000 orang. Visi perusahaan ini adalah to become a company that brings goodness to the world, yaitu menjadi perusahaan yang membawa kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan. Paragon terus berkomitmen terhadap inovasi, keberlanjutan, dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang perubahan. Paragon menghadapi tantangan besar dan meningkatnya persaingan dengan merek internasional seperti L'Oreal dan Maybelline. Selain itu, perilaku konsumen berubah. Mereka kini lebih jadi peduli terhadap isu halal, bahan alami, dan keberlanjutan lingkungan. Kondisi ini menuntut Paragon untuk beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif. Oleh karena itu, sejak tahun 2020, Paragon melakukan transformasi besar dalam bidang digitalisasi, produksi, dan budaya kerja perusahaan. Kita lanjut ke strategi perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Strategi yang diadopsi Paragon adalah kombinasi antara strategi ekonomi dan strategi pengembangan organisasi. Dari sisi ekonomi, Paragon menetapkan efisiensi biaya, otomatisasi pabrik, dan ekspansi ke pasar luar negeri. Sementara dari sisi pengembangan organisasi, perusahaan memperkuat pelatihan kepemimpinan, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan membangun budaya kolaboratif. Strategi gabungan ini membantu Paragon beradaptasi terhadap perubahan pasar tanpa mengorbankan nilai-nilai perusahaannya. Berikutnya, pada slide Need for Change, kita membahas alasan mengapa perubahan harus dilakukan. Paragon menghadapi 3 tantangan utama. Pertama, persaingan bisnis kosmetik semakin ketat, baik dari brand lokal maupun global. Yang kedua, perubahan tren konsumen yang menuntut produk halal dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi digital yang mengubah cara promosi dan distribusi produk. Dari ketiga faktor ini, Paragon menyadari bahwa perubahan adalah kebutuhan mendesak agar perusahaan tetap bisa bertahan dan tumbuh. Kita beralih ke pemimpinan dan arah perubahan. Sosok Ibu Nurhayati Subakat sebagai pendiri berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kepedulian, dan inovasi. Kepemimpinan beliau yang visioner dan mendorong seluruh karyawan untuk ikut terlibat dalam proses perubahan. Arah perubahan yang ditetapkan sangat jelas, yaitu menciptakan inovasi berkelanjutan, memperkuat digitalisasi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan kepemimpinan yang inspiratif, Paragon mampu menjaga semangat karyawan di tengah perubahan yang besar. Selanjutnya, kita masuk ke perencanaan perubahan. Paragon menyusun strategic roadmap sebagai panduan arah transformasi perusahaan. Fokus utama dari perencanaan ini adalah pada digitalisasi proses bisnis, inovasi produk, dan pengembangan sumber daya manusia. Paragon juga membentuk Paragon Innovation Center sebagai wadah riset untuk mengembangkan produk baru yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, tim e-commerce diperkuat agar penjualan online semakin optimal. Semua langkah ini menunjukkan bahwa perubahan di Paragon direncanakan dengan matang. Kita lanjut ke slide kategori perubahan. Berdasarkan hasil analisis, proses perubahan di Paragon tergolong dalam kategori Successful Change Possible. Hal ini terlihat dari peningkatan penjualan, ekspansi pasar, dan inovasi produk yang konsisten. Meski begitu, pada awalnya sempat terjadi false start ketika transformasi digital belum berjalan optimal. Namun setelah pandemi, Paragon memperbaiki arah perubahan dan berhasil menyesuaikan diri dengan cepat. Jadi secara keseluruhan, perubahan yang dilakukan Paragon dapat dikatakan berhasil dan efektif. Sekarang kita masuk ke slide dampak perubahan. Dampak positif terlihat pada peningkatan efisiensi kerja, inovasi produk, dan kepuasan pelanggan. Digitalisasi juga membuat sistem produksi dan distribusi menjadi lebih cepat dan akurat. Karyawan lebih termotivasi karena mendapatkan pelatihan dan kesempatan berkembang. Selain itu, Paragon semakin dikenal dengan brand kosmetik halal yang inovatif dan peduli lingkungan, baik di pasar nasional maupun internasional. Akhir kita sampai pada kesimpulan.
Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa PT Paragon Technology and Innovation berhasil melakukan perubahan dengan efektif. Kombinasi strategi ekonomi dan pengembangan organisasi, dukungan kepemimpinan yang kuat, serta perencanaan yang jelas menjadi kunci utama keberhasilannya. Paragon menjadi contoh nyata perusahaan lokal yang mampu bersaing di pasar global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebaikan dan keberlanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.